hanya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi juga dapat memahami isi dan kandungannya. Ini yang terpenting buat kita sekalian. Mudah-mudahan nanti kalian dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya, karena ini bagian dari ilmu yang subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika bicara tentang ilmu menempatkan siapa pelaku yang mengutamakan ilmu atau pelaku, baik itu pengajar maupun yang diajar, baik itu al-alim, muallim ataupun muta'alim, kedua-duanya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan tadi ayat yang dibaca, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan ahlul ilmi, ahli ilmu yang siap belajar, yang siap mengajar, yang siap menjunjung tinggi nilai-nilai ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kedudukannya ketiga setelah Allah dan malaikat. Allah, malaikat, kemudian ahli ilmi. Makanya subhanallah, pagi ini dengan antusias kalian duduk bersimpuh di tengah tanah lapangan. Ini mudah-mudahan bagian dari apa yang akan kita kejar nanti. Mudah-mudahan memperoleh nilai luhur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi as-salafus salihun. Lahadaratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram sabila jami'il anbiya wa sabila jami'il awliya wal anbiya wa syuhada'i wa sholihin, khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ala jami' masyayikhina wa masyayikhina, khususan lahadaratil muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani Al-Jawi Al-Maki qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumin fid darin amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan ini melanjutkan apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan tafsir suratul Fatihah. Sekarang kita akan memulai membaca tafsir untuk surah Al-Baqarah ayat pertama. Suratul Baqarah madaniyatun aw makkiyatun mi'atani wa sab'un wa thalathuna ayatan. Wa kalimatuha 3,000 wa mi'ah wa hurufuha 25,000 wa 500. Surat Al-Baqarah ini madaniyah, turun di Madinah, au makkiyah atau turun di Makkiyah. Ini karena sebagian ada yang turun di Madinah, ada sebagian yang turun di Makkah. Jumlah ayatnya 287 ayat. Jadi kalau ada orang misalnya begini, surat Al-Baqarah ayat ke-300, ya pasti nggak hafal ya. Ada berapa ayatnya? 287. Wa kalimatuha 3,000 wa mi'ah. Kalimat dalam surat Al-Baqarah ada
3.100. Wa hurufuha khamsun wa isruna alfan. Huruf surat Al-Baqarah ada 15.500. Surat Al-Baqarah hurufnya ada 15.500 wa khamsumia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun alif lam mim wasairu hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabih. Menurut Imam Asy-Sya'bi dan golongan para ulama, alif lam mim yang ada di awal surat Al-Baqarah dan banyak huruf-huruf hijaiyah yang tertulis di awal-awal surat. Ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim ro, ada apa lagi? Shad, ada nun, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Dan banyak tertulis ada huruf hijaiyah yang tidak bisa dimengerti maknanya apa. Dan kalau kalimat dalam bahasa Arab itu pasti ada strukturnya. Kalau ngaji kitab Shoroh itu nanti akan ketemu 12 kata dalam satu bait yang dari sumber atau akar kata satu. Kalau bahasa Inggris paling cuma 3. Kalau bahasa Arab itu bisa 12, ya, bisa 12 pengembangan mufradat. Ya, itu nanti belajarnya ilmunya namanya ilmu shoroh. Nanti akan mengartikan satu kata itu bisa 12 arti. Satu kata bisa 12 arti. Itu dalam bahasa Arab unik sekali. Tetapi ketika bicara huruf per huruf kita sulit. Kita saja dalam bahasa Indonesia kalau mengucapkan satu huruf itu sulit dimengerti. Misalnya B. Apa nih B? Yang nggak tahu maksudnya apa B. Nah ini ternyata ada di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang ada di awal Al-Quran yang digunakan sebagai awal surat ini namanya ayat mutasyabih. Apa namanya? Ayat mutasyabih. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis. Yang pertama ada ayat yang muhkam, yang kedua ada ayat mutasyabih. Ayat yang muhkam itu ayat yang telah jelas artinya. Yang paling muhkam adalah surat Al-Ikhlas, itu ayatnya muhkam. Qul huwallahu ahad. Artinya jelas, artinya kokoh. Tapi ketika bicara alif lam mim, maka maksudnya apa? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu maksudnya. Alif lam mim, alif lam ra. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Fa nahnu nu'minu bidzahiriha. Kita semuanya ini beriman dengan dohirnya ayat itu. Artinya tidak harus mengerti maknanya. Dengan menyebutkan kalimat itu, kalimat yang terputus, artinya huruf-huruf semacam alif lam mim, tanpa harus mengerti maknanya, kita sudah percaya, yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena ini firman Allah. Karena ini firman Allah. Menunjukkan bahwa ada bedanya antara firman Allah dengan ucapan manusia. Kalau firman Allah, wajar ketika Allah menyebutkan kalimat yang tahu maknanya hanya Allah, karena ini firman-Nya Allah. Legalitasnya yang punya Allah. Wajar jika di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang tidak bisa diketahui maknanya, sekalipun para nabi tidak tahu. Wajar,
Karena ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah firman-Nya Allah. Wa faidatu dzikriha talabul imanu biha. Faidah disebutkannya huruf hijaiyah semacam alif lam mim di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya adalah sebuah tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita beriman kepada Al-Quran. Tuntutannya hanya itu. Tanpa tahu maknanya, karena ini firman Allah, maka 100% kita mesti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi hikmahnya itu. Kenapa harus disebutkan alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, Shin, Shad, Yasin, ya. Kenapa disebutkan ini? Ini sebenarnya adalah tuntutan Allah kepada kita supaya kita itu mesti percaya, yakin penuh 100% terhadap Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu itu maknanya apa sih. Jangankan kita para nabi pun tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ikhtassa bi ilmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang terkhusus, yang tertentu dengan ilmunya Allah. Yang tahu maknanya alif lam mim hanya Allah. Ya, hanya Allah. La taqdiru alaihi uqulul anbiya. Yang para nabi pun tidak sanggup, tidak mampu, ya, akalnya para nabi itu tidak mampu menjangkau apa yang difirmankan oleh Allah berupa kalimat alif lam mim itu. Makanya kalau alif lam mim baca tafsir, mulai dari tafsir Jalalain, tafsir yang lain, pasti kalimat yang digunakan untuk mentafsiri kata alif lam mim itu adalah Wallahu ta'ala a'lamu bimuradihi. Ya, Allah yang maha tahu tentang maksudnya alif lam mim. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Qur'an awailus surah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa setiap kitab itu ada sirnya, ada rahasianya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Setiap kitab-kitab suci itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Dan di dalam Al-Quran, rahasia Allah yang tersimpan di dalam Al-Quran itu adalah apa yang Allah firmankan di awal-awal surat. Seperti apa? Alif lam mim tadi. Ini adalah rahasia Allah. Namanya rahasia, ya hanya Allah yang tahu. Ya. Namanya rahasia, ya hanya Allah yang tahu. Dalikal kitabul la raiba fi hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammad la syakka fi annahu min indi. Dalikal kitab. Coba yang bisa tahu maknanya dalika. Dalika itu artinya apa? Dalika. Yang kemarin belajar di MTS pasti tahu. Dalika maknanya apa? Kalau hada ini, kalau dalika itu, ya. Kalau hada kitabun, ini kitab. Dalika kitabun, hada kitabun, dalika kitabun, hada kitabun, ini kitab, dalika kitabun. Berarti kalau dalika itu jauh apa dekat? Jauh, makanya ditunjuk pakai itu. Kalau dekat, hada, ini. Di dalam surat Al-Baqarah, padahal Al-Quran yang kita baca itu ada di depan mata kita, ya kan? Bahkan dipegang oleh tangan kita.
Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan dengan kata hadzal kitab, tapi dzalikal. Mestinya kan hadzal kitab la raiba fihi, gitu kan? Kenapa? Qur'annya ada di tangan kita. Inilah uniknya Al-Qur'an. Maknanya luar biasa. Kenapa kok pakainya dalika bukan hadza, padahal Qur'annya dipegang oleh tangan kita. Kan kalau kita ngaji, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau hadza ini, dalika itu. Oh itu berarti jauh, Qur'annya jauh. Ini Qur'annya ada di tangan kita, tapi Al-Qur'an menyebutkan dalika. Apa ini maksudnya? Nah, ini harus tahu. Ya. Ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli. Artinya kitab ini kitab yang dibaca oleh utusanku. Kata dalika itu karena menunjukkan agungnya Al-Qur'an. Karena menunjukkan apa? Agungnya Al-Qur'an, sehingga walaupun di depan mata, walaupun dipegang oleh tangan kita, ini loh Al-Qur'an, tapi disebutkannya dalika, seolah-olah seperti Quran itu jauh. Kenapa? Karena Quran yang kita pegang ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang agung, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agungnya, karena besarnya, sehingga kalimatnya tidak pakai hada tapi pakai zalika. Ini karena agungnya Al-Quran. La syakka fi annahu min indi. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu adalah dari sisiku. Artinya dari Allah Subhanahu. Al-Quran ini murni dari Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan tulisannya Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad itu kan seperti yang kalian hafal, Nabi Muhammad itu punya sifat namanya Al-Ummi. Nabiyil Ummi. Ummi itu artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ini bukan karena Nabi Muhammad bodoh, bukan. Bukan karena Nabi Muhammad bodoh. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Karena Al-Quran ini adalah orisinil, firman-Nya Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa nulis, maka bagaimana orang-orang kafir pasti akan beranggapan, oh itu Quran karangan Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa tulis. Karena Nabi Muhammad bisa baca tulis, pasti mereka akan menuduh bahwa Quran ini karangannya Nabi. Maka Rasul itu punya sifat namanya fatona. Apa artinya? Fatona, cerdas. Rasul itu ketika dikasih wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, begitu kalimat itu dibaca oleh malaikat Jibril, Rasul itu langsung hafal. Gak perlu ditulis, tapi langsung hafal. Beda sama kita. Kasih hafalan satu baris saja, satu minggu nggak kelar. Enggak hafal-hafal. Ngapalin kuliah nggak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nggak kelar-kelar. Jadi imam bolak-balik kayak gitu, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kesel makmumnya, imam lakum goblok. Lakum dinukum walad dolin. Lakum dinukum walad dolin. La syakka bi annahu min indi. Salah satu buktinya bahwa Al-Quran itu dari Allah. Biasanya begini, setiap kita itu punya privasi.
Apa yang menyangkut tentang diri kita, nggak mau aibnya itu diketahui oleh orang lain. Nggak ada orang yang aibnya pengen diketahui oleh orang lain. Setiap punya aib pasti ditutupi. Ya, yang bibirnya sumbing tiap hari pakai masker. Tiap hari pakai masker. Gitu. Ada yang rajin pakai jilbab, nggak taunya kupingnya nggak ada satu. Pokoknya setiap kita punya aib itu pengennya kita tutupin, gitu kan? Nggak mau aib kita itu diketahui oleh orang lain. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjunjung tinggi nilai Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu tidak boleh dimanipulasi. Sekalipun ada hal yang menyangkut tentang privasi Rasulullah, Rasulullah tetap menyampaikan dengan sejujur-jujurnya karena Rasulullah punya sifat siddiq. Siddiq itu artinya apa? Benar. Jujur. Suatu saat Rasulullah ya, kedatangan tamu para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang hebatnya orang kafir. Rasulullah sedang mengharapkan mereka masuk Islam. Kok tiba-tiba datang menemui Rasulullah, ini kan suatu kebanggaan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdiri menghormati mereka yang datang, orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu karena Rasulullah itu menginginkan orang-orang kafir itu masuk. Padahal di depan Rasulullah ada sahabat Nabi yang kebetulan matanya buta. Namanya Ibnu Ummi Maktum. Muadzin Rasulullah selain Bilal itu Ibnu Ummi Maktum namanya, matanya buta. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada pembesar kafir Quraisy datang, Rasulullah lebih menghormati orang kafir Quraisy yang datang. Kenapa? Karena mengharapkan mereka masuk Islam. Sementara Ibnu Ummi Maktum dicuekin oleh Rasulullah, tidak dihiraukan. Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, tidak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah lebih menghormati kedatangan orang-orang kafir yang diharapkan mereka masuk. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu teguran Allah kepada Rasulullah karena Rasulullah nyuekin Ibnu Ummi Maktum. Kalau kita, hal yang terjadi seperti ini pasti tidak akan diungkap. Diumpetin, teguran Allah kok kan aib, ya kan? Teguran Allah, tapi Rasulullah SAW tidak. Ini benar-benar teguran kepada diri Rasulullah, tetapi sampai sekarang ayat itu masih ada. Abasa wa tawalla. Artinya apa? Abasa wa tawalla, mukanya musam, wa tawalla dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang sahabat Ibnu Ummi Maktum yang matanya buta. Ini fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi adzabtukum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kalau diterjemah, ini Al-Qur'an adalah Al-Qur'an datangnya dari aku. Jika kamu beriman, aku berikan hidayah. Jika kamu tidak beriman, aku berikan azab. Ini kata Allah. Percaya dapat hidayah, tidak percaya dapat hudan lil muttaqin, ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Al-Qur'an itu sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu sebagai rahmat. Al-Qur'an itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rahmat Allah ini
adalah merupakan kunci. Kunci masuk surga itu rahmat Allah. Ya. Kalau dapat rahmat Allah pasti masuk karena yang akan menjadi ukuran Allah memasukkan hamba-hambanya manusia adalah kasih sayangnya, bukan amalnya. Bukan amal manusia yang memasukkan manusia ke dalam surga. Yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah kasih sayang Allah. Dan terus amal kita bagaimana? Kita sholat duha, kita tahajud, puasa dan Kamis, baca Quran, zikir, sedekah. Buat apa ini? Kalau sementara masuk surganya karena rahmat Allah, terus amal kita sia-sia dong? Tidak. Amal kita ini sebagai sebab. Sebagai apa? Sebagai sebab mendapatkan rahmat itu. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat kasih sayang Allah. Amal kita sebagai apa? Amal kita sebagai sebab mendapatkan rahmat itu. Malaikat Jibril pernah bercerita kepada Rasulullah SAW. Ada seorang ahli ibadah tinggal di sebuah pulau terpencil, jauh dari daratan, 300 hasta ukurannya, kira-kira sekitar 150 meter persegi, di tengah-tengah laut. Dia tinggal sendirian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, dia lamanya 500 tahun. Malam tahajud, siang puasa, 500 tahun. Allah kasih rezeki setiap hari tidak pernah kurang. Setiap mau buka itu ketika dia turun ke lembah, itu ada air mata air yang rasanya adem, padahal di tengah-tengah pulau. Airnya adem, kemudian ada buah delima yang tidak pernah putus, berbuah terus. Setiap hari dia bukanya itu minumnya air adem. Selama 500 tahun dia ibadah kepada Allah, sampai pada akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud, bangkitkan aku kelak di hari kebangkitan juga dalam keadaan bersujud. Diijabah doanya oleh Allah, dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. 500 tahun ibadah, meninggalnya sujud dalam keadaan bersujud. Malaikat Jibril menceritakan apa yang terjadi kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar Yaumul Qiyamah. Kemudian akhirnya Allah membangkitkan lagi manusia dari alam kuburnya. Jadi kita nanti hidup lagi. Dibangkitkan lagi manusia, dia benar-benar dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Begitu akhirnya dalam keadaan sujud bangun, dia bangun dan mengikuti proses selanjutnya di padang mahsyar terus sampai kemudian Allah takdirkan dia ada di dalam barisan ahli surga. Kan nanti kelak manusia akan terbagi menjadi 2 jalur. Jalur pertama, jalur menuju surga, dialah yang memegang buku catatan tangan dengan amalnya dengan tangan kanan. Yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, dia ahli surga. Yang ahli neraka akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan. Dia ada di barisan surga. Begitu di depan pintu surga, kata Allah, udkhulil jannah birahmati, masuklah kamu ke surgaku karena rahmat. Dia komplain, ya Allah, kalau aku masuk surganya karena rahmatku, bagaimana ibadahku yang 500 tahun? 500 tahun loh, kita ibadah ada 500 tahun gak? Boro-boro umur kita aja, boro-boro 500 tahun. Kata Nabi, hasud ummati beda setina sama'in. Panen raya umatku, artinya banyak dicabut nyawanya manusia itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Gak ada yang umurnya 500 tahun umat Rasulullah. 500 tahun dia ibadah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Harus dia minta ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, ya Allah.
perintah lagi, kemudian akhirnya suruh timbang amalnya, ditimbang. Begitu amalnya ditimbang, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghitung semua nikmat, hanya satu saja yang Allah kasih. Apa? Mata. Mata kita ini luar biasa, nikmat yang luar biasa, gak bisa dinilai dengan angka berapapun. Ada nggak jual mata di Ramayana? Nggak ada jual mata, nggak ada ya? Nggak ada yang jual. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Ya, nggak bisa dibeli ya dengan nilai berapapun. Subhanallah, ketika ditimbang penglihatan mata, nikmat Allah dari penglihatan mata itu dengan amal dia 500 tahun, ternyata timbangannya sejajar seperti ini. Timbangannya sejajar seperti ini baru nikmatnya mata, belum yang lain, belum telinga, belum hidung, belum mulut, belum tangan, kaki, belum anggota dohir, anggota batin lainnya, belum, baru nikmatnya mata saja ditimbang dengan amal ibadah 500 tahun itu sejajar timbangnya. Subhanallah, barulah percaya dia bahwa rahmat Allah lah yang memasukkan manusia ke dalam surga. Maka kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita, karena kita telah mencintai Al-Quran, firman Allah, telah membaca Al-Quran, firman Allah, sehingga inilah yang menjadi asbab, menjadi sebab mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna dari hudal lil muttaqin adalah rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat kasih sayang bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keteguhan hati, diberikan iman yang kuat, Islam yang kuat, dan insya Allah kita akan selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati makna dan kandungan Al-Quran, sehingga Al-Quran kita jadikan sebagai imam di dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi 'ilmihi muhayyin, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna du'a du'auka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka.
Allahumma in kana arzaquna fis sama'i fa anzilhu in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bi haqqi tuhaika wa bahaika jamalika wa qudratik. Allahumma qdi hajatina wa atina kama ataita ibadaka sholihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.